Astaghfirullah. Dan tidak ada yang lebih penting setelah melaksanakan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menuntut ilmu. Pada subuh kali ini ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari pada nomor hadis ke 5938 dari hadis Abdullah ibni Umar radhiyallahu an. Qala, dia mengatakan, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khatta khattan fil wasati kharijan minhu wa hatta khututan sigharan ila hadha alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasati wa qala hadha al insan wa hadha ajaluhu muhitun bihi aw qad ahata bihi wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al khutatu as-sigharu al-a'rad fa in akhta'ahu hadha nashahahu hada wa in akhta'ahu hada nashahahu hada. Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari membuat garis segi 4 dan beliau membuat garis di tengah-tengahnya keluar darinya. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil kepada garis yang ada di tengah ini dari samping yang berada di tengah-tengahnya. Lalu beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini ajal yang mengelilinginya atau telah mengelilinginya. Yang keluar ini adalah angan-angannya. Dan garis-garis kecil ini adalah musibah-musibahnya. Jika ia luput darinya, ia pasti mengenainya. Jika ia luput darinya, ia pasti mengenainya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis ini mengajarkan kepada kita sebuah perkara yang merupakan kepastian setiap manusia. Apa itu? Al-maut, kematian. Jadi kita ini dikelilingi dengan kematian dalam sebuah kotak. Begitu bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang di luar kotak itu adalah angan-angan. Itulah dunia. Di dunia ini setiap angan-angan manusia terkadang terjadi dan terkadang tidak terjadi. Ada orang yang ingin menjadi pedagang, bisa jadi pedagang, bisa juga gagal jadi pedagang. Ada orang yang berangan-angan ingin jadi polisi, terkadang Allah berikan cita-cita jadi polisi dia, tapi terkadang gagal di tengah jalan. Ada orang yang ingin jadi insinyur, dokter, ataupun pilot atau apalah namanya. Terkadang bisa terjadi, terkadang tidak terjadi. Begitulah angan-angan. Tapi kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kepastian. Mati itu sebuah kepastian, bukan angan-angan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membuat kotak itu, garis kotak, kemudian Rasul meletakkan tangan di tengah kotak itu dan mengatakan, inilah manusia, inilah ajalnya, dan dikelilingi. Dari sini kita tahu bahwa kematian sebuah kepastian, beda dengan cita-cita sebuah angan-angan. Karena
kematian sebuah kepastian, tentu seorang muslim wajib mengimani adanya kematian. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap kematian itu sebuah keburukan? Karena ingat bahwa manusia itu paling takut kalau ingat mati, paling takut. Apalagi usia-usia sudah kepala 5 biasanya. Kalau kepala 4 belum, apalagi kepala 2 masih jauh. Biasanya kalau sudah kepala 5, 50 tahun ke atas, itu akan terpikir soal kematian. Karena biasanya orang kalau semakin tua, itu tingkat emosionalnya semakin tinggi, sehingga kekhawatiran-kekhawatiran yang dulu tidak dikhawatirkan menjadi khawatir. Khawatir kalau dia sudah tua, sakit, anak-anaknya tidak merawat dia. Khawatir kalau dia begini dan begitu, macam-macam yang dikhawatirkan. Itu karena kurang iman. Tapi seorang yang beriman, kata para ulama, kematian itu bukan sebuah keburukan bagi dia. Boleh jadi kematian itu sesuatu yang dirindukan. Lalu kenapa manusia tidak suka kalau bicara soal kematian, bahkan menghindar kalau cerita soal kematian? Jawabannya cuma satu: karena manusia banyak yang belum persiapan. Itu yang menjadikan manusia tidak berfikir kematian. Di zaman Nabi SAW ada Arab Badui datang kepada Nabi SAW bertanya soal kapan kiamat. Rasul tidak mau jawab karena pertanyaan itu tidak penting. Kemudian Arab Badui ini terus bertanya, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan si kiamat itu? Sampai 3 kali. Baru Nabi SAW menjawab, wa ma'a'dadta laha, dari tadi kau tanya kapan kiamat, kapan kiamat, apa yang kau siapkan? Jadi sebenarnya bukan berarti kita tidak boleh mengingat sebuah kematian. Yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah sebuah persiapan. Itu yang paling penting. Kita pikirkan sebuah persiapan supaya kematian bukan momok dalam setiap pikiran manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling mulia di permukaan bumi adalah para nabi. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika bicara soal para nabi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan menemui ajal sebagaimana mereka juga akan menemui ajal. Artinya kalau orang paling mulia di permukaan bumi saja sudah lenyap, sudah tidak ada, maknanya apalagi kita yang bukan orang mulia. Kematian sebuah kepastian. Tapi saya ingin coba berfikir sedikit, mengajak berfikir kita semuanya soal hakikat kematian. Bagaimana caranya kita menghadapi kematian itu tidak dipenuhi rasa ketakutan. Rubah cara berfikirnya ketika kita bicara soal kematian. Karena kematian ini, ikhwan, bukan menghentikan segala kenikmatan. Boleh jadi bagi orang-orang kafir, ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, akthiru dzikra hadhimil ladzatil maut, perbanyak oleh kalian mengingatkan sesuatu yang menghancurkan kenikmatan kalian. Apa itu? Al-maut, kematian. Ya, bagi seorang kafir boleh jadi, tapi bagi seorang mukmin tidak demikian. Kematian bagi seorang mukmin itu justru melepas segala kepenatan hidup dan akan menghadapi kesenangan yang jauh lebih senang dibandingkan dia hidup di dunia. Perhatikan sebuah riwayat. Di zaman Nabi SAW lewat seorang jenazah.
Bahkan Nabi SAW mengatakan mustarih wa mustarahu minhu. Mustarih wa mustarahu minhu. Faqala wa mal mustarih wa mal mustarahu minhu ya Rasulullah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adhaha wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada jenazah yang lewat, kata Rasul, boleh jadi jenazah itu mustarih, dia akan istirahat, atau mustarahu minhu, atau orang lain beristirahat dari dia. Jadi orang mati itu ada dua kemungkinan, boleh jadi dia yang beristirahat, yang meninggal itu, atau orang lain merasa beristirahat dari kematiannya. Kemudian kata Nabi SAW ketika ditanya apa makna mustarih dan mustarah itu, kata Nabi SAW, adapun hamba yang beriman, maka dia akan istirahat dari segala kepenatan dunia dan sesuatu yang mengganggu dia selama hidup di dunia. Dia akan istirahat. Tidak lagi ada orang yang hasad kepadanya, tidak ada orang yang menggibah dirinya, tidak ada orang yang mengadu domba dia lagi. Pokoknya istirahat total. Betul-betul kepenatan dunia bagi dia istirahat total. Tetapi kata Nabi SAW, hamba yang fajir, dia tidak beristirahat. Yang istirahat adalah al-ibad, hamba-hamba yang lainnya, wal bilad, negeri-negeri, wasyajar, dan pepohonan, bahkan wadawab, binatang-binatang merasa senang karena kematiannya. Karena sesama ketika dia hidup boleh jadi dia suka ganggu orang, ketika dia mati yang lain istirahat senang. Artinya siapa di antara kita ini yang mati, apakah kita masuk mustarih atau mustarah min? Tapi seorang mukmin, kata Rasulullah, ketika dia meninggal dia betul-betul beristirahat. Boleh jadi kita benarkan ucapan sebagian orang yang apabila mengangkat jenazah manusia ke kuburan, mereka mengatakan, ayo kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau kalimat ini diberikan kepada seorang mukmin bisa saja benar. Tetapi kalau kalimat ini diberikan kepada orang kafir, orang fajir, ya tidak benar. Karena tidak semua jenazah yang diantar ke kuburan akan beristirahat di kuburan. Karena dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan dia di dunia, apakah baik ataukah buruk. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kematian itu hanya berpindah alam. Kematian itu hanya berpindah alam saja. Yang mati itu hanya jasad saja. Jasad kita yang mati, tapi ruh kita tidak akan pernah mati. Sejak Allah Subhanahu wa taala letakkan ruh itu dalam kandungan ibu kita, dalam janin kita itu, sampai kemudian Allah takdirkan masuk surga, ruh tidak akan mati. Yang mati itu jasad, yang habis dimakan cacing tanah sampai jadi tanah, betul-betul jadi tanah, kecuali tulang ekor manusia yang kecil kadang tidak bisa terlihat, itulah yang dikekalkan Allah, karena dari situ manusia dibangkitkan. Tapi selain tulang ekor, jasad manusia akan hancur, kecuali ruh. Ruh tidak akan hancur. Ruh salah satu makhluk Allah yang tidak akan hancur walaupun kiamat dibangkitkan sebangkit-bangkitnya. Dari sini kita pahami bahwa kematian itu hanya berpindah alam saja, dari alam dunia ke alam barzah, dari alam barzah ke yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bagi seorang mukmin, kematian bukan hal yang menakutkan bagi dia. Perhatikan hadis Nabi. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah.
Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan cinta berjumpa dengan dia. Tapi siapapun yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah akan benci berjumpa dengan dia. Apa maknanya hadis ini? Seorang mukmin apabila selama hidupnya dia menginvestasikan seluruh daya upayanya, seluruh waktu dan harta-hartanya untuk membangun istana di sorga, maka saat kematiannya dia rindu, ingin cepat masuk sorga, memasuki apa yang sudah ditanamnya di dunia. Tapi orang kafir, orang fajir yang menginvestasikan seluruh daya dan upayanya, harta dan waktunya hanya untuk membangun istana di sorga, maka dia akan benci dengan kematiannya. Kenapa? Karena dia akan tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kebunnya, dia akan tinggalkan rekeningnya, dia akan tinggalkan kendaraannya, benci untuk meninggalkan itu. Makanya siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Dari sini kita tahu bahwa bagi seorang mukmin kematian bukan sebuah keburukan, boleh jadi itu yang dinantikan. Karena banyak bisyarah, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang mukmin. Makanya saat jenazah seorang mukmin saja berada di atas keranda menuju kuburan, maka ruhnya itu akan memanggil-manggil dan mengatakan, qaddimuni qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tetapi kalau ruhnya orang fajir, sebaliknya dia mengatakan apa? Ila aina tadhhabun, hendak pergi kemana engkau? Mau dibawa kemana jasadku itu? Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, asri'u bil janazati fa in taku khairan fa khairun tuqaddimuna wa in taku syarran fasyarrun tadhauna fi riqabikum. Segerakan dalam fardu kifayah itu, cepat mandikan, cepat solatkan, cepat kuburkan. Karena kalau dia seorang mukmin, maka itu kebaikan bagi dia. Tapi kalau dia orang jahat, maka itu sama dengan meletakkan kejahatan di rumah kalian. Maka kata Rasul, asri'u bil janazah, segerakan. Karena seorang mukmin itu ketika masuk dalam kuburan, yang terbayang bagi dia apa? Yang terbayang bagi dia saat kematiannya Allah mudahkan. Makanya dalam hadis yang panjang sekali, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menguburkan jenazah, itu liang lahat belum selesai, maka Rasul mengumpulkan para sahabatnya menceritakan tentang ruhnya seorang mukmin dicabut dan ruhnya orang kafir dicabut. Kemudian Rasul mengatakan, adapun seorang mukmin saat ruhnya dicabut sangat halus, pelan dan lembut. Kemudian Rasul mengistilahkan seperti tetesan air yang terakhir yang keluar dari mulut teko. Apa maknanya? Sering saya istilahkan, kalau ini teko penuh dengan air, kemudian kita tuangkan, pasti akan deras tuh, karena masih penuh dengan air. Tapi kalau seandainya teko ini tinggal satu tetes airnya, kemudian kita tuangkan, otomatis satu tetes itu akan mengalir dengan pelan tapi pasti. Kemudian sampai di mulut teko baru netes. Kata Rasul, begitulah kematian seorang mukmin, seperti tetesan terakhir yang keluar dari mulut teko, pelan keluar. Menunjukkan apa? Halusnya malakul maut ketika mencabut ruhnya seorang mukmin, tidak dipaksa. Belum lagi kemudian malaikat menghabar gembirakan di telinga orang yang meninggal seorang mukmin itu dan mengatakan, la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, janji Allah surga sudah ditempatkan untuk. Makanya sering saya analogikan, ikhwan, kalau antum di dalam rumah, kemudian dari luar sana ada yang berteriak, keluar, mau uang 1 miliar enggak? Keluar enggak antum? Keluar, tidak mungkin tak keluar. Tapi kalau berteriak, keluar saya bunuh kamu, pasti antum lari dari pintu belakang, enggak mungkin ketemu. Itulah analogi
kematian seorang mukmin dan kafir. Kalau kematian orang kafir, malaikat yang menyuruh di telinganya apa? Ya ayyatuhar ruh al-khabithah, ukhruji ila ghadabin minallahi wa sakhati. Hei ruh yang buruk, yang jelek, keluar kamu kepada kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ruh tidak mau keluar. Karena tidak mau keluar itulah maka dicabut dengan paksa, sampai kata Rasul dalam hadis yang sama, dicabut ubahnya seperti safun. Safun itu pisau yang berbentuk celurit. Kemudian dimasukkan ke dalam bulu kambing wol yang belum dicukur itu. Kemudian setelah masuk di dalam bulu kambing wol, disiram lagi bulunya sehingga lengket di pisaunya. Kemudian kata Rasul, safun itu dipaksa keluar dari bulu itu. Apa yang terjadi? Rontok semua bulunya. Begitulah kematian orang kafir, orang fajir, orang munafik. Merontokkan seluruh persendian sehingga dia akan kesakitan yang tidak ada tahu rasa sakitnya kecuali Allah. Tapi seorang mukmin pelan dia keluar. Karena panggilan ruh saat keluar itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Gimana ruh itu tidak akan keluar sementara panggilannya adalah panggilan yang sangat halus sekali. Wahai ruh yang baik, keluar kepada keridhaan Allah. Maka ruh itu akan keluar dengan pelan. Begitulah seorang mukmin. Belum lagi ketika masuk ke dalam kuburan, Allah sanggupkan menjauh fitnah kubur. Setelah dia mampu menjauh fitnah kubur, apa yang terjadi? Allah langsung memberikan tazkiyah, rekomendasi dari langit dan mengatakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Kalau Allah yang mengatakan hambaku telah benar, satu dunia mendustakan, dia enggak pengaruh. Allah yang merekomendasi masalahnya. Kemudian Allah katakan, bentangkanlah kuburannya sejauh mata memandang, buka pintu dari sorga, hantarkan wewangian dari sorga, pakaian, minuman, semua dihantarkan ke dalam kuburannya. Itulah yang disebut dengan nikmat kubur. Ketika dia sedang bersendiri menikmati hantaran-hantaran dari sorga, tiba-tiba muncullah orang yang ganteng, yang wangi, yang supel, yang enak ngomongnya, ngobrol pula dengan dia. Saking enaknya ngobrol, dia pun lupa kalau dia sedang berada di kuburan. Entah berapa tahun dia tinggal di kuburan, tidak terasa. Tiba-tiba orang ini mengatakan, Allah sudah memerintahkan Israfil untuk meniup sangkakalanya. Maka kemudian dia mengatakan, betul, iya betul. Maka dia mengatakan, ya Rab, aqimis sa'ah, aqimis sa'ah. Ya Rab, segerakan kiamat, katanya, supaya aku bisa kembali ke rumahku dan keluarga. Kemudian orang ini mengatakan, siapa kamu? Baik sekali kau menemani aku dalam kuburan ini. Maka dia mengatakan, ana amaluka salih, sayalah amal soleh, sayalah solatmu, sayalah zakatmu, sayalah hajimu, sayalah silaturahim, sayalah zikirmu, sayalah sedekahmu, dan begitu seterusnya. Bagaimana tidak rindu seorang mukmin dengan kematian seperti ini? Belum lagi ketika dia dibangkitkan, dia tidak dibangkitkan sendirian. Allah mengatakan, yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafdah. Ingat pada hari ketika kami mengumpulkan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai pemutusan yang terhormat. Artinya seorang mukmin ketika dibangkitkan, di sampingnya ada mukmin yang lainnya. Yang satu sedang sholat, yang satu sedang tasbih, yang satu sedang takbir, dan begitu seterusnya. Dan itu minimalnya mengurangi rasa takut. Karena Allah tidak mungkin mengumpulkan dua takut dalam dua kondisi. Siapa yang takut di dunia, maka dia akan aman di akhirat. Siapa yang merasa aman di dunia, dia akan merasa ketakutan di akhirat. Tidak mungkin Allah mengumpulkan dua takut di dua kondisi. Kalau dia merasa takut kepada Allah di dunia, dia merasa aman di akhirat. Tapi kalau dia merasa aman dari azab Allah di dunia, dialah orang yang paling takut di akhirat. Tapi orang-orang yang beriman,
Maka Allah Subhanahu wa taala sudah katakan dalam Al-Qur'an, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihi min syai' kullu imri'in bima kasabat rahina. Orang-orang yang beriman kemudian ditularkan keimanannya kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, kepada orang-orang yang dicintainya. Saat dibangkitkan, maka di sampingnya ada istrinya, di sampingnya ada anaknya, di sampingnya ada orang tuanya, karena sama-sama beriman. Tapi kalau seandainya tidak ditularkan keimanannya, hanya dikonsumsi sendirian, dia beriman, istrinya tidak, dia beriman, anaknya tidak, dia beriman, orang tuanya tidak, maka itu persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Di mana ketika hari manusia lari dari saudaranya, lari dari orang tuanya, lari dari anak dan istrinya, semua sibuk mengurus sendiri-sendiri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dan ini keamanan bagi seorang mukmin. Belum lagi ketika kemudian betul-betul dikumpulkan di padang mahsyar, ketika manusia sedang kepanasan dengan matahari 1 mil dari atas kepala, kemudian keringat bercucuran, sampai disebutkan dalam hadis yang tercantumkan dalam Musnad Imam Ahmad tuh, keringat ini saking banyaknya karena matahari dekatkan itu banjir keringat itu sampai 70 hasta dari badan kita ini. 70 hasta berarti 35 meter. 1 hasta itu setengah meter. Kalau 70 hasta bagi 2, 35 meter. Itu mengalirnya keringat kita dari badan itu sampai sana. Itu satu orang. Sehingga keringatnya ada yang menenggelamkan lututnya, ada yang menenggelamkan pusarnya, ada yang sampai sedadanya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Tapi orang-orang yang beriman tidak. Orang-orang yang beriman itu sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada naungan yang akan menaungi kepala kita dari teriknya matahari sehingga tidak akan berkeringat. Dan ini bagi seorang mukmin. Belum lagi ketika manusia sedang kehausan karena matahari didekatkan, manusia ingin minum, maka Allah Subhanahu wa taala bentangkan setiap para nabi satu telaga, dan telaga yang paling besarlah telaga yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang warnanya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, jumlah gelasnya sebanyak bintang yang ada di langit. Man syariba minhu, kata Rasul, lam yadma abada. Siapa yang minum satu teguk saja di telaga itu, maka dia tidak akan pernah haus selamanya. Itu seorang mukmin. Belum lagi ketika dihadapkan dengan hisab, kita akan dihisab. Karena Rasul yang mengatakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba', an umrihi fi ma afnah, wa an shababihi fi ma ablah, wa an ilmihi fi ma amila fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Tidak mungkin bergeser kaki anak Adam meningkat ketitian sampai ditanya 4 perkara. Dan ini hisab. Kita akan dihisab. Usia kemana kau habiskan, masa muda kemana kau lampiaskan, ilmu sudahkah kau amalkan, harta dari mana kau dapat, kemana kau belanjakan. Semua akan dihisab dan ditanya. Tapi seorang mukmin tentu Allah berikan hisaban yasira. Tapi orang-orang selain mukmin, orang kafir, orang fajir, munafik, hisaban asira. Apa bedanya hisab mudah dengan hisab sulit? Kalau hisab mudah itu hanya hisab formalitas. Allah hanya bertanya, betul kau melakukan maksiat ini? Iya. Betul kau melakukan maksiat itu? Iya. Betul kau melakukan maksiat ini? Iya, 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 iya. Dia akui semuanya. Tidak ada perdebatan sedikit pun. Dan ia pun ditanya tentang dosa-dosa kecil saja. Karena Allah mengatakan, karena engkau sudah mengakui dosa-dosa kecil ini, kuhapuskan dosa besar. Itu namanya hisaban yasir. Tapi kalau hisaban asira, hisab yang sulit, itulah terjadi perdebatan. Betul kalau melakukan maksiat ini? Oh enggak, aku tidak melakukannya ya Allah.
Kamu melakukan maksiat ini. Tidak, aku tidak melakukannya. Terjadi perdebatan karena dia mengingkari. Disinilah Allah datangkan saksi-saksi pada hari kiamat. Karena engkau sudah mengingkari, saya akan datangkan saksi-saksi untuk apa itu? Macam-macam saksi. Mulai daripada mulut terkunci, lisan pula dikunci, tangan pula bicara. Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Gimana lagi coba? Bahkan bukan hanya tangan bicara, kulit pula ikut bicara. Sehingga kulit bicara ini, badan pula protes dan mengatakan kepada kulit, lima syahidtum alaina. Hei kulit, kenapa engkau bersaksi untuk badanmu sendiri? Apa kata kulit? Antaqanallah, Allah yang buat aku bicara. Bukan hanya badan kita yang jadi saksi, bumi jadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari kiamat bumi akan menghabarkan habarnya. Si fulan bermaksiat tanggal ini, tahun ini, nih daerah sini. Siapa yang bisa mengelak dari saksi-saksi ini? Nah, inilah hisab yang sulit. Tapi orang yang beriman, Allah mudahkan hisabnya. Bahkan saat kemudian tatayyurus suhuf diterbang-terbangkan. Ada yang mengambil dengan tangan kirinya, ada yang mengambil dengan tangan kiri di balik punggungnya, ada yang mengambil dengan tangan kanannya. Ya, karena manusia terbagi 3 kelompok, mukmin, kafir dan munafik. Adapun mukmin tangan kanan, adapun kafir tangan kiri, munafik pula kiri sambil kebalik punggungnya. Tetapi orang yang beriman dengan bangganya ketika mengambil catatan dengan tangan kanan, apa katanya? Ha umqra'u kitabiyah, baca kitabku katanya. Bukan dia yang baca, orang suruh baca. Ha umqra'u kitabiyah, baca kitabku katanya. Karena dia tahu isinya semua kebaikan. Tapi kalau yang mengambil dengan tangan kiri, maunya dicampakkan saja, karena dia tahu isinya. Kemudian dibentangkan titian siratal mustaqim. Kalau dia seorang mukmin seperti kilat, tahu-tahu sudah sampai di sana. Ada yang seperti kuda balap, ada yang seperti orang yang lari kencang dan begitu seterusnya. Kemudian mereka pun dihadapkan dengan pintu-pintu surga. Dari sini kita tahu ikhwatu fiddin, bagi seorang mukmin kematian itu bukan momok bagi mereka. Karena tahu bahwa kehidupan akhirat jauh lebih indah, lebih baik dibandingkan kehidupan dunia. Tapi kalau bukan seorang mukmin, kematian itu menjadi sebuah ketakutan bagi dia. Makanya berubahlah mindset soal kematian, jangan pernah takut. Intinya perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.